Balik lagi, Mas Adam ini, Oh, balik aku Mas. yang soal obat berarti ini mungkin tak simpulkan lagi buat kawan-kawan netizen belum tahu bahwa obat Hmm. itu harus mengalami tahap uji klinis. Tadi Mas Adam dan Rasin dan tidak boleh asal klaim ya Mas ya. Betul, betul. Tidak boleh. Harus lolos uji klinis tahap 3 dulu, baru Ber- boleh diangklaim. Kayak gitu, Mas. Berarti sampai sejauh ini itu adalah pure tidak ada satupun yang mengatakan dirinya sebagai obat penyembuh COVID. Betul, seperti itu, Mas. Nah, sebelum merangkak ke vaksin, ini ada pertanyaan netizen yang jujur polos-polos rata-rata. Mereka Mm-mm. tanyanya seperti ini, Mas Adam, kalau Pak Dokter, kalau misalkan COVID itu kan sembuh sendiri toh. Banyak teman-teman Mm-mm. saya itu sembuh sendiri, ngapain harus pakai obat? Nah, ini kita harus menerangkan gimana Mas Adam Oke, menjawabnya. jadi gini, sederhananya gini, COVID itu kayak spektrum tuh luas. Jadi ada kemungkinan dia terinfeksi tapi nggak sakit, nggak bergejala. Terus ada kemungkinan dia sakit tapi ringan, sedang, atau berat. Kalau ringan atau sedang, itu bisa sembuh sendiri bahkan tanpa obat. Jadinya uh, tidak semuanya harus butuh obat, kayak gitu gampangnya. Jadi, halo, ini nggak ada suaranya ya? Aku suara kok, ada suaranya kok. Aku Oh, dengar oke. Okay. suaramu. Ini soalnya ada netizen yang bilang nggak ada suaranya. Oke, Ada jadi kok, ada. kita balik lagi. Jadi karena spektrumnya luas, jadi ada orang yang bahkan yang tanpa gejala itu katanya bahkan mayoritas bisa sampai 30-40% itu nggak diobatin aja akan sembuh sendiri. Itu makanya obat COVID itu sebenarnya arahnya lebih ke yang gejala sedang atau berat yang bahkan udah mau sampai meninggal. Jadi kita lebih arahkan ke orang-orang yang resikonya sakit berat atau sampai meninggal dunia. Untuk yang sakit ringan atau tanpa gejala itu bisa sembuh sendiri, Mas. Kayak gitu sih gampangnya kalau Wah, jelasin. tapi kalau sembuh sendiri ini juga tentu harus ada pengontrolan kan? Betul. Jadi pengontrolannya ini boleh diberitahu nggak suplemennya tuh apa aja. Jadi biar orang tuh nggak ngira bahwa perawatannya ini dengan penuh dengan fiktif. Oke, jadi uh, untuk biasanya kalau di lapangan itu bisa dikasih kayak vitamin C. Kalau buat rekomendasi-rekomendasi yang ada itu bisa ada vitamin C, vitamin D, sama zinc. Jadi sebenarnya ada beberapa vitamin juga, terutama vitamin yang dikasih ke pasien. Gampangnya sih kayak gitu sih, Mas. Oke. Nah sekarang kita langsung ini komen jangan dimatiin ya soalnya jaga-jaga kalau nanti putus-putus kayak tadi kita ngerti. Maaf ya kawan-kawan ini komen nggak aku matiin, nggak dimatiin Dokter Adam soalnya kalau tadi tiba-tiba putus sendiri soalnya. Iya kan. Jadi Oke, nggak apa-apa ya Mas Adam ya nggak usah nggak dimatiin ya. apa-apa, nggak apa-apa, Nah santai, Mas. ini soal vaksin nih. Ini Mm-mm. jadi dapat kabar. Ini nih jujur ya, kemarin statementku agak heboh karena kayak terjadi kebetulan aja nih Mas Adam. Mm-mm. Jadi kita bahas kayak tanggal 8 Oktober itu Omnibus ditandatanganin. Terus akhirnya demo semua, salah, tanggal 6 ditandatanganin, tanggal 5 ditandatanganin, tanggal 6 tiba-tiba perpres pembagian vaksin itu muncul. Terus tanggal 8 demo nih di mana-mana, lalu berita vaksin viral. Dan belum ada edukasi apapun soal vaksin ke rakyat Indonesia, jadi akhirnya tentang keamanan itu gimana. Jadi sebenarnya vaksin sampai Indonesia tuh realitanya gimana sih Mas Adam tentang 3 vaksin yang sampai Indo atau vaksin dari Inggris? Itu gimana sih Mas Adam? Oke, jadi untuk vaksinnya ada 3 ya mungkin yang akan masuk ke Indonesia. Namanya yang pertama Sinovac. Sinovac itu yang uji coba di Bandung juga sama Unpad. Yang kedua, Oh, itu aku ono panganan nyampe Mas Dok. Ntar Dok. uh, ini banyak yang komentar Everton Liverpool kemarin ya. Saya Mas. Santai santai Mas, santai Mas. Bentar. Ini Santai makanan santai gesek dulu, bentar. santai santai.
Waduh, ngobrol apa nih? Ini dulu lah. Santai, santai. Ya, ini lagi gosok makanan, Pak. Nggak lapar banget masalahnya. Yo, Pak, dokter lagi. Lagi-lagi yang Sinovac. Sinovac berarti Sinovac itu adalah yang kemarin diuji di Bio Farma, bener kan? Ya, betul. Oke, lagi. Oke, yang pertama Sinovac yang diuji sama Bio Farma sama Unpad. Kemudian yang kedua itu ada CanSino. Jadi itu mungkin dari sama-sama dari Cina juga. Itu cukup terkenal juga. Terus yang terakhir namanya Sinopharm. Sinopharm. Jadi 3 itu yang sudah, yang katanya orang dari Indonesia sudah mau beli, nanti dimasukin ke Indonesia. Nah, sebenarnya dari vaksin tersebut sampai saat ini ya, itu belum ada yang selesai uji klinis fase 3. Jadi ini sama kayak obat tadi, kan obat tadi dibilang kita baru bisa klaim kalau uji klinis fase 3. Vaksin juga sama, Mas. Harus uji klinis fase 3 lolos atau minimal nih ada namanya emergency use authorization. Gini, bahasa awamnya kenapa Mas? Penggunaan darurat. Nah, EUA, ini EUA yang paling penting. EUA ini apa, Mas? Biar orang-orang tahu. Oke, jadi kalau tadi di kondisi ideal itu kan harus sudah selesai uji klinis fase 3 baru kita bisa klaim bermanfaat. Tapi akan ada kondisi tertentu di mana vaksin itu bisa digunakan. Itu disebut EUA. Jadi kayak pemberian izin darurat, gampangnya kayak gitu deh. Nah, itu sebenarnya kalau kita bicara di seluruh dunia, itu hak masing-masing dari lembaga. Kan kalau di Indonesia ada BPOM, di Amerika ada FDA. Hak dari lembaga-lembaga tersebut untuk mengeluarkan EUA. Untuk izin darurat. Jadi yang mengeluarkan EUA ini adalah produk pemilik vaksinnya yang 3 ini atau lembaga obatnya? Lembaga obatnya di tiap negara. Jadi kalau let's say di Cina berarti yang ngeluarin EUA ini orang rakyat Republik Cina tuh berarti? Misalnya kan mungkin Mas Tita juga pernah dengar ya, ada vaksin yang udah jalan di Cina tuh, udah ada EUA-nya. Itu yang ngeluarin, itu perusahaannya ngajuin ke badan, jadi sistemnya perusahaannya ngajuin ke badan obatnya, ntar badan obatnya ACC, gampangnya sih kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, nah jadi untuk di Indonesia sendiri yang 3 vaksin tadi, itu kan belum ada yang lolos uji klinis fase 3. Nah, untuk EUA tadi, sebenarnya ada syarat-syaratnya nih. Syaratnya juga, kalau kita baca nih, saya belum tahu yang di Indonesia, yang BPOM gimana. Tapi di Amerika tuh ada syarat. Di FDA, itu saya lupa ada 8 apa 10 lembar, dan isinya detail, tulisannya kecil-kecil. Nah, kalau salah satu yang paling penting itu, syaratnya adalah efektivitasnya harus minimal 50%, dan batas bawahnya 30%. Nah, benar berarti sama yang gue baca. Batas bawahnya 30, batasnya pokoknya 30-50 efikasinya. Oke, lanjut. Terus yang kedua itu harus minimal 2 bulan pasca penyuntikan. Jadi harus ada evaluasi 2 bulan pasca penyuntikan. Tujuannya apa? Karena ada beberapa efek samping yang mungkin munculnya baru 1-2 bulan ke depan. Jadi tujuannya kita kan mau pastiin ini aman nih vaksinnya. Jadi makanya kita ngelihat sampai minimal 2 bulan. Kayak gitu sih kalau dari FDA. Jadi efektivitas, yang kedua 2 bulan tadi. Nanti baru oleh mereka dipertimbangin, Mas, risk and benefit-nya untuk dikeluarkan izin darurat. Sederhananya sih kayak gitu. Yang EUA yang di tabel yang kemarin di-share di jurnal kan. Jadi baik CanSino, Sinopharm, sama Sinovac itu soalnya statementnya dia baru uji klinis 2 tapi EUA. Nah, betul sekali, Mas. Ini agak benar kan? Jadi ini agak ada negara-negara nih. Saya punya ada listnya. Ada negara-negara yang udah tunjukin. Biar netizen tahu nih. Saya nyatet ya, saya nyatet sendiri. Nyatet nih. Ini yang paling penting. Jadi kalau kalian mau lihat nih, kalian buka Corona COVID-19 vaksin tracker, ntar masuk ke website New York Times, itu tinggal kalian lihat. Ada negara-negara yang uji klinis fase 2-nya udah selesai, belum fase 3, maksudnya fase 3-nya masih jalan, tapi udah ngasih EUA. Nah, ini apa aja nih? Langsung, sebut ya Mas ya. Kita catat, ini harus catat dulu. Jadi, kita catat dulu. Saya catat. Yang pertama, yang sudah EUA dari negaranya. Apa Mas? Pertama, ada 3 negara. Yang pertama negaranya Cina, Mas. Itu ada 2 vaksin yang udah EUA di sana. Yang pertama, itu CanSino. Salah satu yang dibeli Indonesia. Itu CanSino, di situ tujuannya dipakai untuk militer. Tulisannya kayak gitu. Kemudian yang kedua di Cina, itu Sinovac. Itu tulisannya limited use. Udah kayak sepatu aja limited use. Iya, mereka nggak nyebut lebih detail tuh. Nah, terus yang itu jadi
saat di Cina ada 2 vaksin ya. Kemudian yang Cina 2. Terus kemudian ada Rusia. Rusia itu Gamaleya. Mungkin pernah dengar ya, yang Sputnik Ya. itu loh. Yang Sputnik, iya benar. Dan ini Rusia ini agak bawel loh. Rusia ini kemarin menghina vaksinnya Inggris loh. Betul, Pasti baca, bro. Ini resek banget loh, ini si Gamaleya. Jadi buat kawan-kawan semua, jadi di dunia ini tuh sekarang lagi debat antar negara. Jadi si Rusia ini tuh sampai menjelek-jelekan vaksin sih yang dibeli oleh Pak Erick Thohir yang katanya ya gitulah. Gamaleya ini EUA juga ya, Dok ya? Dia bilangnya conditional registration certificate. Waduh, nggak ngerti dah itu apa. Tapi intinya semacam EUA. EUA loh, semacam EUA. Oke. Oke, terus jadi ini terus ada lagi nih dari Rusia, fresh banget, baru tanggal berapa belas kemarin, baru berapa hari ini muncul izinnya. Namanya Vector Institute. Vector Institute. Itu nggak terlalu terkenal. Vector Institute. Tapi ini baru EUA juga. Sama, baru EUA juga. Jadi yang tadi saya sebut semuanya belum ada yang approve resmi. Baru EUA, tapi uji klinis tahap fase 3-nya belum selesai. Oke. Ada terus lagi. Kemudian berikutnya, wah, salah saya Mas, ternyata cuma 5 Mas. Yang negara ketiga itu UAE. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Itu Sinopharm. Sinopharm tuh Uni Emirat Arab. Jadi kan dibuatnya dari Cina, tapi si UAE itu ngasih izin EUA buat Sinopharm di UAE. Itu khusus untuk tenaga kesehatan. Pokoknya, untuk nakes. Nanti untuk pengguna daruratnya nakes. Betul. Oke, 5. Yang berikutnya, yang keempat ya? Yang ketiga tuh. Enggak, negaranya 3. Oke, saya takutnya ada yang ke-skip nih. Yang saya catat ternyata vaksinnya cuma 5, negaranya 3, Mas. Oh iya, betul. Berarti yang vaksin yang berikutnya? Ya itu saya takutnya ke-skip, Mas. Soalnya ini catatannya cuma 5 ternyata. 5 vaksin, 3 negara. Oh, berarti Kang Sino, Sinovac, Gamaleya, Vector Institute, Sinopharm. Yang Inggris? Yang Inggris itu belum ada ininya, Mas. Saya belum lihat ada EUA-nya. Oh, berarti Inggris baru tahap 1, tahap 2 kayak vaksin merah putih? Bukan. Dia lagi ongoing tahap 3. Tahap 3. Nah, sekarang kalau dari seperti ini, nah, ini yang jadi pertanyaan. Apakah layak kalau misalkan, ini pertanyaan tadi yang di TV, Pak. Jadi, aku menanyakan ini ke KSP, ke Pak Daniel, Jubir Staf Presiden, mengatakan, emang layak ya kalau misalkan ada 3 vaksin yang masih dalam penelitian tahap 3 dengan penggunaan darurat, dibeli dan disebarkan secara masif dan sudah keluar PP-nya dan sudah keluar kapan disebarkannya. Itu gimana Pak Dokter untuk menerangkan dalam sisi medis dan sisi ilmiahnya? Oke. Ini bentar Mas, yang tadi ini ditambahin sama Prof Tejo, Mas. Ternyata hitungannya Sinopharmnya ada 2. Jadi makanya ada 6. Oh, Sinopharmnya ada 2? Sinopharm tuh ada yang dari Wuhan Institute sama dari Beijing Institute. Jadi makanya ada 2. Ya, Wuhan Institute. Intinya Cina juga ya? Cina juga dua-duanya. Oke, terus lagi lanjut Pak Dokter. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini untuk vaksin sebenarnya ini saya ngomong agak mundur ke beberapa tahun sebelumnya, boleh Mas? Boleh, nggak apa-apa, santai aja, nggak apa-apa. Jadi gini, kenapa kesannya kita melihat, kan kita ngeliat kayak Indonesia udah beli vaksin, padahal vaksinnya belum uji klinisnya belum selesai. Jadi udah dibeli, padahal uji klinisnya belum selesai. Jadi gini, kalau dari saya ada, jadi kebetulan gini, mungkin kalau kalian yang mau baca, itu ada di Nature News sama di BMJ. Kenapa itu muncul? Karena Amerika Serikat dan UK sama-sama melakukan hal seperti itu dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari Indonesia. Ya, 8 million apa gimana kemarin? Oke, jumlahnya banyak banget. Jadi orang-orang Inggris sendiri dan Amerika mempertanyakan itu. Akibatnya kayak di editorial atau berita di jurnal ilmiah tuh muncul. Nah, pembahasannya kalau dari sana itu mereka mundur karena zaman dulu itu di tahun 2009 mungkin Mas Tita tahu ya, ada flu babi H1N1. Betul, flu babi. Nah, itu kan pandemi juga. Nah, waktu pas H1N1 itu banyak ketika vaksinnya itu muncul, demand-nya, permintaannya jauh lebih tinggi dibanding kemampuan suplai vaksinnya. Akibatnya penyebarannya nggak merata. Nah, penyebaran nggak meratanya kemana? Ke negara-negara kaya. Negara-negara yang susah, negara-negara menengah, itu nggak kebagian. Atau kebagian, tapi lama. Kayak kloter kedua, kloter ketiga. Gampangnya kayak gitu, Mas. Oke, nah, lanjut. Jadinya,
masuk ke, kan udah ada pelajaran tuh dari pandemi sebelumnya. Akhirnya trennya sekarang ada beberapa negara yang mau secure dosnya dulu. Jadi secure jumlah vaksinnya dulu. Kayak pre-order berarti jatuhnya. Nah, ini. betul. Sistemnya pre-order, Mas. Jadi ntar mereka serius. Berarti ini kayak ibaratnya kayak lebih akan gampang kalau negara kita tuh ngomong bahwa kita tuh PO vaksin. PO. Nah, berarti gak hanya sepatu, gak hanya catering, ini PO vaksin. Kita secure jumlah, tapi jadinya di waktu yang akan datang. Betul. Jadi sederhananya gini, kita PO. Nah, nanti kalau misalnya, ini saya bahas, saya nggak tahu yang Indonesia gimana, tapi saya lihat yang dari Inggris, karena yang di BMJ itu jelas banget, Mas, penjelasannya. Ada orang semacam BPOM-nya Inggris ngomong langsung. Nah, jadi mereka bilang, ini kayak Indonesia, mungkin Mas Tirta ngelihat Indonesia beli vaksinnya langsung 3 langsung ya. CanSino, Sinopharm. Nah, itu tujuannya kalau Inggris ngelakuin hal yang sama. Jadi mereka secure AstraZeneca, saya lupa yang lainnya apa lagi. AstraZeneca doang. Alasannya karena mereka secure beberapa vaksin, tujuannya itu untuk spread the bets. Jadi, kan mereka nggak tahu mana yang efektif. Mereka menyebarkan taruhannya supaya resikonya lebih rendah. Kebayang nggak, Mas, jadinya? Tujuannya itu. Jadi, ini petinggi Inggrisnya ngomong kayak gitu. Mereka spread the bets. Jadi, nanti kalau misalnya seandainya ada yang nggak efektif, ya udah, kemungkinan uangnya angus. Gambling gitu. Berarti kasarnya ya? Betul, kasarnya gambling. Tapi, gini, mereka gambling. Kalau misalnya Mas Tirta pernah baca, ada penelitian yang bilang kalau vaksin yang sudah mencapai uji klinis fase 3, kemungkinan berhasilnya itu adalah 85%, kalau saya nggak salah di penelitian terakhir. Betul. 80-85%. Ke mereka tuh udah aman, tinggal efikasinya aja bisa meningkatkan si antibodi kita itu jumlahnya di atas rata-rata apa enggak. Jadi emang bener 85% itu. Terus, jadinya mereka mikir kan, kalau misalnya mereka gamble 85% deh, gamble di 3-5 vaksin, minimal ada 1-2 yang berhasil kan? Iya, iya. Nah, jadinya mereka percaya diri untuk gamble seperti itu. Jadi, terus habis itu dibilang tanya, nanti kalau udah ada yang kebeli terus gak efektif gimana? Ya entah itu angus, entah itu dosisnya tetap datang ke kita, terus ya udah jadi stok lebih. Kayak gitu. Terus kalau semuanya efektif gimana? Ya kita bagiin ke negara-negara yang butuh. Mereka bilangnya kayak gitu. Jadi, emang di situasi ini ada beberapa negara yang ambil pilihannya kayak gitu, Mas. Brazil juga termasuk. Iya, kalau nggak salah kemarin tadi aku baca jurnal, itu ada 3 negara yang kemarin, 3 negara yang emang mereka ngambilnya sekure gila-gilaan. Salah satunya US. Itu makanya US ngambil stok banyak banget. Nah, pertanyaannya berarti apa yang harus sebenarnya disampaikan dari pemerintah nih ke rakyatnya mengenai 3 penjelasan vaksin ini? Soalnya jadwal pembagiannya sudah ada di bulan November. Nah, ini kan agak gini, Mas, ada pertanyaan. Ketika fase 3 belum selesai, penggunaan darurat udah keluar, terus ini dibeli nih. Nah, pembagiannya November. Apakah benar ini November emang ready semua? Nah, oke. Jadi dari jurnal. Oke, ini sih ada catatannya. Kita lihat dari ini. Jadi tunjukin lagi. Biar ini saya nggak catat. Oke, jadi ini Mas, ngelihat mungkin kalau ada yang mau nanti konfirmasi omongan saya, kalian bisa masuk cari WHO COVID vaksin landscape. Ya, nanti ada tuh. Itu ada. Ada ratusan. Nah, habis itu di pojok sebelah kanan diklik aja itu clinical trial satu-satu. Nah, saya klik satu-satu tuh, saya lihat selesainya kapan kayak gitu. Nah, terus ini. Jadi ini kita bahas karena banyak. Jadi saya cuma merhatiin yang 3 utama yang dibeli sama Indonesia ya. Ini kalau kita omongin berhenti ya, Mas ya. Jadi kalau Sinovac paling cepat itu di Indonesia sama Turki, range-nya di Maret sampai April 2021. Tuh. Nah, selesainya. Nah, tapi ntar dulu, Mas, ada ininya nih, ada tapinya. Jadi ada NB-nya, bintang-bintang ya. Nah, ada bintangnya. Tadi kan kita sempat bahas nih masalah interim analisis, masalah EUA. Nah, ya masalah EUA ya penggunaan emergency kan. Terus. Jadi penggunaan emergency itu diperbolehkan kalau ada fase interim analisis. Nah, Sinovac ini interim analisisnya kalau cari dari websitenya Sinovac itu mereka bilang mereka bilang tahun ini mereka akan melakukan interim analisa sementara. Iya, itu di sinovac.com. Itu ada, tapi nggak disebut tanggal kalau saya nggak salah. Nah, jadi kalau misalnya interimnya udah ada, itu kemungkinan bisa diajuin ke FDA atau ke BPOM kayak gitu, Mas. Jadi kita nggak tahu nih mereka interimnya kapan, karena mereka nggak nyebut tanggal, nggak nyebut bulan. Kalau sejauh saya baca ya.
Jadi mereka hanya prediksi doang, end of year gitu kan. Kalau nggak salah di Sinovac.com dia bilang uji klinis bla 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 masih di Maret, tetapi interimnya ini EUA-nya itu sampai end of year 2020. Betul sekali Mas. Jadi ada hasil interimnya, cuma mereka nggak bilang kapan. Nah, interim itu adalah yang paling cepat. Vaksin itu bisa digunakan untuk EUA. Kalau nggak ada hasil interim, nggak bisa jadinya. Kalau nggak ada hasil menengah tadi tuh, yang di tengah-tengah uji klinis diperiksa, terus kemudian izin dapat EUA, itu nggak bisa muncul izinnya. Jadi mau nggak mau kita bergantung sama interimnya, gitu sih Mas gampangnya. Oke, yang kedua, buat kawan-kawan ini status saya adalah sebagai moderator ya. Jadi saya tidak berusaha mendebat atau apapun karena ini edukasi ke masyarakat karena menyampaikan pertanyaan rakyat. Jadi saya jangan merasa perdebatan, ini justru saya menjadi moderator. Terus yang kedua Mas, lagi Mas. Oke Mas. Untuk Sinopharm kalau yang ini. Yang Sinopharm ya. Sinopharm itu paling cepat selesainya kalau dari website itu ada di UAE dan di Maroko. Paling cepat di UAE itu Juli 2021. Iya benar, berarti sesuai sudah aku baca juga. Juli 2021. Paling cepat. Kalau CanSino itu paling cepat juga sama Juli 2021. Itu paling cepat ya. Ada penelitian lain yang masih 2022 atau akhir tahun 2021 itu ada. Tapi itu paling cepatnya. Nah, kalau yang hasil interim itu yang paling cepat nih setahu saya di dunia itu bisa lihat Mas, ada Nature baru banget ngeluarin saya lupa, Nature apa Science Mag itu baru banget ngeluarin kayak paper editorial itu bilang yang paling cepat di dunia hasil interimnya adalah Pfizer. Itu katanya diduga karena ada politik sama Trump. Tapi kita nggak tahu beneran apa enggak ya. Ya itu yang disebut konspirasi ya paling ngeri itu. Terus lagi-lagi. Itu paling cepat adalah Pfizer. Pfizer itu bulan ini bilangnya. Jadi akan ada rapat kalau nggak salah 20-an Oktober, saya lupa detailnya kapan. Jadi itu kalian bisa lihat di Medscape ada, di Nature juga, di Nature Science Mag juga ada, tinggal baca aja. Nah, yang kedua paling cepat itu adalah Moderna. Moderna itu November. Jadi bulan depan untuk hasil interim. Berikutnya paling cepat dugaannya adalah AstraZeneca. Itu sekitar November atau Desember juga. Itu udah saya sebut tuh nama-nama jurnalnya. Untuk Sinovac sejauh ini belum ada detailnya kapan, cuma bilang in this year atau end of this year. Jadi kita nggak tahu kapan. Iya, karena dia prediksi terus. Dan itu yang emang digembar-gemborkan di Twitter dari kemarin. Jadi permasalahan adalah di Sinovac.com-nya itu dia selalu mengemukakan bahwa ini aman. Tetapi emang tesnya dari end of year. Jadi yang dites oleh Bio Farma pada dasarnya adalah Sinovac yang disuntikan ke Pak Ridwan Kamil segala kan. Betul. Dan untuk keputusan yang secara nggak langsung uji klinis yang dilakukan oleh Bio Farma di Indonesia yang dikatakan Pak Jokowi itu jadi akhir Oktober, itu memungkinkan nggak sih langsung secepat itu? Kalau dari idenya sendiri, saya tadi sempat baca pernyataan dari salah satu petinggi yang ngurus vaksinnya, itu paling cepat itu mereka bisa Desember atau Januari, saya lupa hasil interim, tapi itu mereka bilang jumlah pasiennya cuma sekitar ratusan, 500 apa 600, dan untuk follow up-nya, kayak pengikutannya, itu cuma sekitar 3 bulan. Jadi mereka juga bilang itu nggak terlalu ideal sebenarnya. Idealnya kita tetap menunggu yang 6 bulan. Iya, soalnya paling bagus itu adalah pengecekan vaksin. Semakin banyak yang dicek di uji klinis 3, itu akan semakin kelihatan tingkat efikasinya nanti berapa. Betul sekali, Mas. Semakin efek samping. Iya, side effect ya. Semakin sedikit populasinya, itu akan semakin kita nggak bisa untuk cek efikasinya. Dan yang dipermasalahkan efikasi. Jadi statement kemarin pemerintah yang mengatakan paling bisa jadi di 2 minggu akhir Oktober itu hampir pastikan itu kayak bangun candi sebenarnya kan, kayak nggak mungkin banget. Iya, itu dia sih. Ini yang jadi masalah. Jadi sebenarnya menurut Mas Adam secara pribadi opini ya, jadi opini aja secara pribadi, nanti aku disclaimer. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, terutama KSP dan Kemenkes? Apakah kita edukasi dulu, buat peraturannya dulu, karena kan udah secure dose nih. Let's say kita ada secure dose untuk PO vaksin di kuartal pertama 2021. Langkah apa yang harus pertama dilakukan di Indonesia? Intervalnya sampai akhir tahun 2020. Oke, kalau dari saya pribadi, kalau misalnya pemerintah mau buat timeline, itu boleh banget. Tapi harus disesuaikan sama kapan vaksinnya itu selesai uji klinis tahap 3. Jadi mestinya dibikin timeline, hitungan bulan. Tapi startnya itu ketika izinnya keluar, minimal EUA. Jangan nembak bulan ini, jangan. Kalau nembak bulan ini,
nggak ini, jadi orang jadi bingung kan. Tapi kalau bisa Iya, dibilang iya. nih, kita akan mulai bulan 1 pasca EUA target sekian juta, silakan. Timeline malah bagus kayak gitu. Tapi jelas gitu sih Mas kalau dari saya. Terbaik gitu. Berarti sebenarnya paling bagus jangan langsung sakat karena namanya penelitian tidak bisa disaklek dengan ilmu pasti kan. Betul. Kalau tiba-tiba gagal kita nggak tahu loh kayak gitu. Oh iya, sama yang terakhir. Apakah ada kemungkinan side effect di salah satu poin yang disampaikan oleh Mas Adam kan semua kepenelitian pasti ada side effect. Side effect apa yang mungkin terjadi dari penelitian terakhir? Oke, jadi sebenarnya kalau yang paling kita takutin dari vaksin COVID itu ADE. ADE itu paling gampangnya kan harusnya kan antibodi tentara yang tadi mau kita bikin jadi vaksin, tentaranya muncul ketika virus benerannya masuk, tentaranya udah siap. Nah, yang terjadi tentaranya itu malah nolongin virusnya supaya infeksinya makin berat. Itu yang kita khawatirin. Iya benar. Jadi tambah turun sih tentara ya. Iya, tentaranya malah bantuin virusnya. Itu yang kita khawatirin. Tapi sejauh ini nih, biar pada tenang juga, dari uji klinis vaksin yang udah tentang COVID, sejauh ini belum ada tentang kemunculan itu. Jadi aman. Sejauh aman. ini. Sejauh ini. Sejauh terus ini. Terus untuk jurnal, ada 2 jurnal yang pengen aku tanya. Untuk soal kansino, efikasinya kan nggak sampai 50-60%. Nah, oke. Jadi ini banget nih Mas, untuk kansino nih. Saya juga bikin catatannya. Jadi, nah, catatan tunjukin lagi. Ini biar orang nggak kira skrip. Males banget di sana netizen kira skrip. Nah, saya nyatet apa yang penting tentang vaksin aja. Gak ada skrip sama sekali. Oke, jadi untuk kansino ini, yang sebenarnya gini, kalau baca di jurnalnya, mereka bilangnya 96 sampai 97%, jadi banyak banget orang yang orang yang bilang 97% orang yang disuntik vaksin itu ada antibodinya. Kayak gitu, Mas. Tapi ada tapinya nih. Karena si kansino ini jadi gini, vaksin itu kan macam-macam. Kansino itu make vaksin dengan virus lain. Jadi kayak bagian dari virus COVID-nya dibawa sama virus itu dan virus itu dimasukin ke badan. Tapi sayangnya virus itu adalah virus yang umumnya bikin kita batuk pilek. Ya, influenza kan? Kayak mirip kayak influenza. Jadi batuk pilek. Nah sayangnya orang-orang itu mayoritas bahkan katanya sampai 50% itu udah punya kekebalannya. Akibatnya sistem badan kita malah beradaptasi sama si virus pembawanya. Curiganya kayak gitu, bukan malah sama COVID-nya. Jadi malah sama inangnya dia curiganya. Nah, betul. Ya, Oke, lanjut. Malah sama inangnya. Jadinya yang dibilang 50-60 itu karena responnya di orang-orang yang sudah terinfeksi, yang udah ada riwayat terinfeksi si adenovirus tadi, yang virus inangnya, itu respon imunnya lebih rendah dibanding orang yang belum pernah. Dan semakin tua orangnya, respon imunnya makin rendah. Curiganya karena semakin tua orang, kemungkinan dia terinfeksi sama si virus inang tadi lebih gede. Kayak gitu sih Mas sederhananya. Makanya angkanya jadi ragu ya. Kita jadi ragu bingung. Jelek banget. Jadi ragu, iya karena bilangnya antibodinya muncul di semua, tapi nggak semuanya bagus kayak gitu. Oke, jadi ini kita udah edukasinya udah lumayan ya. Aku bisa taruh resume dulu dari yang part pertama, part kedua soal obat COVID yang uji klinis. Terus yang vaksin 3 ini adalah ya alangkah lebih baik pemerintah mengedukasi ke masyarakat bahwa vaksin is not a cure ya. Vaksin itu adalah preventif dan dari jurnal-jurnal yang terkait jangan kita langsung mensaklekan bulan A, bulan B, bulan C, tetapi memang harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, terus yang ketiga, dari kemarin tadi ini dokter Muslim sempat tanya, ini kawan saya THT di Palembang, ada nggak list vaksin-vaksin yang emang udah gagal selain Johnson & Johnson kemarin? Oke, jadi Johnson & Johnson kemarin ini ya sebenarnya belum bisa kita bilang gagal karena AstraZeneca ini mirip nih. Mirip banget. Sempat diberhentiin sementara. Tapi AstraZeneca dilanjutin lagi. Minum dulu dok, disuruh netizen minum dok. Oh, ya nih teman saya nih, Yana, nih minum. Iya, nih minum. Lanjut dok. Oke, jadi tadi sampai mana ya? Nah, ini sampai Johnson & Johnson. Oke. Jadi yang Johnson & Johnson tadi itu dihentikan, tapi sementara kita belum tahu nih dia akan dilanjutkan apa enggak. Jadi kita belum benar-benar belum tahu nih ini bakal dilanjutin apa enggak sejauh ini. Kalau untuk yang gagal, sejauh ini saya belum lihat ada yang gagal. Kalau di list paling baru kayak di halt atau di pause sementara. Kayak gitu sih. Jadi belum saya belum ngelihat detailnya apakah ada yang
gagal apa enggak. Saya belum bener-bener nyari tahu sih kalau buat itu sih. Oh, berarti kita positive thinking aja, kita bahas yang kemungkinan berhasil aja kan berarti. Oke, Betul, terus betul. ini kita masih bahas terkesan vaksinnya. Nah, di Indonesia kan sebenarnya dari awal kita kalau mau wajib apa enggak, ya wes lah, namanya wajib apa enggak. Setahu saya vaksin yang di Indonesia itu kalau dijamin BPJS PP ini, nggak tahu ini bukan kompetensi kita, soalnya BPJS itu adalah gratis dan kawan-kawan. Nah, tapi kalau ditanya, banyak warga tanya, wajib gak sih? Kalau dari aku jujur, pasrah ya wajib, karena kan yang generasi pertama nakes, ya wes disuntik. Kita kan nggak bisa tiba-tiba nolak stop anti vaksin. Jujur ya, kalau aku bukan gerakan anti vaksin, tetapi wajib gak sih sebenarnya ini yang ditanya masyarakat? Dan kalau wajib, enaknya prosedurnya seperti apa kalau di kala pandemi? Karena ini kan hal baru, pandemi terakhir kan flu Spanyol. Dari data-data ilmiah tuh gimana Mas Adam? Oke, jadi untuk vaksin sebenarnya kalau kita mau bicara ideal itu wajib, tapi ada tapinya nih Mas. Tapi kalau emang efektivitasnya udah terbukti dan keamanan udah terbukti. Jadi kalau efektivitasnya belum terbukti tapi keamanannya belum terbukti terus diwajibin, waduh, saya nggak bisa ngomong apa-apa nih kalau kayak gitu deh. ini aku garis bawahi. Berarti kalau negara yang berkompetensi melindungi masyarakat berhasil membuktikan bahwa 3 vaksin ini uji 3-nya efikasi 85%, berarti boleh mewajibkan masyarakat. Kalau berdasarkan FDA, saya nggak tahu nih BPOM berapa nih. Di FDA itu cukup 50% katanya. 50% dari efikasi. 50% efikasi itu sudah boleh digunakan untuk emergency use. Untuk yang intraem ya, untuk yang EUA ya, emergency use ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ntar uji klinisnya dipantau, ada interim analisis, terus dilihat udah minimal 2 bulan dan efektivitas sudah 50%, udah bisa harusnya. Udah bisa untuk keluar izinnya. Kayak gitu sih. Oke. Jadi kalau misalkan ternyata ada sok-sokan nih kayak warga, Mas ini saya anti vaksin. Nah, itu kita menanggapinya gimana? Nah, nih, PR edukasi. Kalau aku jujur, ya wes, kalau sampean nggak mau vaksin ya terserah. Soalnya kalau nakes dan relawan dia nomor 1. Nakes, relawan, TNI, Polri, setahuku nomor 1 sama orang-orang beresiko. Oke. Kalau buat anti vaksin apa enggak, saya nggak tahu nih maksudnya kan pemerintah kan seperti apa. Cuma kalau dulu mungkin waktu saya tahun 2016 atau 15 waktu zaman campak, wabah campak di Jawa Barat, itu saya salah satu yang turun ke bawah. Itu kalau emang orang yang nggak mau vaksin, dia harus buat surat persetujuan yang cukup panjang kali lebar. Jadi emang kayak di situ kita tetap menghormati walaupun di situ masih wabah. Nah, cuma saya nggak akan tahu nih untuk COVID sendiri kayak gimana. Kayak gitu sih, Mas. Oke, berarti belum ada kan? Maksudnya kalau nggak vaksin di penjara nggak ada kan? Nggak ada, saya nggak pernah lihat ada kayak gitu. Aku juga nggak pernah lihat soalnya. Aku juga nggak tahu tuh isu dari mana kan. Terus kembali lagi Mas soal vaksin. Sebenarnya kamu bisa nggak sih kemarin soal pertanyaanku yang kontroversial? Bisa nggak sih? Ini pertanyaan yang menurutku adalah asumsi logika liar yang akhirnya menjadi serius. Kenapa sih vaksin COVID bisa muncul selama sampai secepat itu? Sementara pengembangan yang lain, let's say kita HIV agak lama banget. Ini secara ilmiah dijelaskannya gimana Mas? Untuk menjawab logika liar ataupun yang sebenarnya ditanyain orang bawah. Jadi dalam sini aku ngomong ya, jadi emang kita sama-sama dokter. Tetapi di sini kan aku mewakilkan pertanyaan yang di bawah. Di bawah ini banyak banget, kita kayak segitiga piramid. Jadi kalau edukasi kita itu kayak gunung es. Yang tampak itu di medsos hanya di awal. Tetapi yang di bawah arus bawah ini, mereka pertanyaannya sangat simple. Sangat simple banget. Kayak let's say, Mas, kok bisa sih ditemukan secepat itu? Itu pertanyaan pertama. Oke. Biasanya ada ininya Mas, ada embel-embel HIV belum ketemu, SARS belum ketemu, iya, tepat. sudah ketemu. Waduh, iya. Itu yang aku baca kan? Itu. Iya, udah lama saya baca itu. Sebenarnya kan dari awal aku udah baca itu dari zaman aku debat sama Jering. Mungkin kalau Mas Adam ingat ya. Yeah. Cuman akhirnya karena tidak ditanggapi oleh banyak, akhirnya aku yang melemparkan isu itu sendiri. Monggo Mas, secara ilmiah biar kita rekam dan semua teman-teman tahu. Oke, jadi kita mulai aja kalau biasanya dari SARS itu kenapa vaksinnya belum ada? Kandidatnya udah ada, tapi vaksin yang sudah di-approve, yang sudah selesai uji klinis fase 3-nya belum ada. Kenapa? Karena dalam 1 tahun udah keburu berhenti. Kan jadinya susah kalau kita mau nyari siapa yang ketular VAR, siapa yang nggak dari yang divaksin. Kalau vaksinnya sendiri udah berhasil kalau virusnya sendiri udah berhasil dikontrol. Gampangnya gitu, Mas. Karena udah berhasil dikontrol, jadi susah.
Kemudian yang kedua MERS. MERS itu bahkan di orang-orang yang beresiko, contohnya kayak orang-orang yang berhubungan sama unta, emang kayak pemelihara unta atau sering kontak sama unta, itu aja resikonya kecil. Otomatis itu di Medscape ada, itu bilang butuh responden yang akan banyak-banyak sekali, bisa ratusan ribu. Dan belum tentu orang-orang itu mau, karena kan resikonya kecil. Kayak hampir nggak ada bahkan. Jadi makanya untuk uji klinis vaksinnya sendiri susah. Akibatnya kandidatnya ada. Kalau kalian cari nih, WHO, vaksin, MERS, ada 10 halaman. Silakan kalian cari tuh banyak. Kalau kalian mau apalin juga terserah. Tapi mereka nggak ada yang disetujuin. Karena uji klinisnya susah. Gitu Mas, kalau yang MERS. Nah, Oke, terus lanjut Mas. Kalau yang HIV... Biar semua langsung tahu. Oke, kalau yang HIV, itu emang HIV itu kayak untuk mutasinya itu hitungannya cepat banget. Dan sampai sejauh ini, kita belum tahu nih antibodi apa yang bener-bener oke, yang bener-bener bagus untuk HIV. Akhirnya kita nggak tahu respon antibodi apa yang kita harapkan. Jadi prajurit seperti apa yang kita harapkan muncul di badan kita untuk melawan HIV itu kita belum terlalu paham. Akibatnya perkembangannya susah. Karena mungkin seperti kalian tahu, HIV itu kan memanipulasi sistem imun kan. Jadi susah akhirnya. Bahkan sampai 35 tahun susah. Bahkan tuh di awal HIV muncul, tahun 80-an, udah dibilang nih, dalam 2-3 tahun vaksinnya akan keluar. Kenyataannya gagal semua. Bahkan yang paling baru aja, yang paling baru tuh di Afrika Selatan, kalau nggak salah saya lupa diberhentiin apa gagal. Baru tahun ini. Diberhentiin kalau yang Afrika, diberhentiin. Nah, diberhentiin. Jadi diberhentiin. Emang entah karena alasan apa. Betul, emang sesusah itu. Makanya susah. Nah, kita balik nih ke COVID. Kenapa kok COVID bisa ketemu? Yang pertama, SARS sama MERS itu kan dua-duanya coronavirus kan. Artinya udah ada basic penelitian dasarnya sebelumnya. Makanya udah ada ilmunya lah gimana caranya untuk bikin vaksin coronavirus secara umum. Akibatnya bisa lebih mudah, itu yang pertama. Yang kedua, itu ada jurnal yang membahas, saya lupa di NEJM apa di JAMA, silakan kalian cari, itu bilang, pertanyaannya kenapa sih vaksin COVID bisa cepat? Dibilang karena teknologi sekarang itu sudah mampu. Itu sudah menjawab ya? Itu teknologi sudah mampu. Dan mereka merujuk di cerita H1N1. Itu pasiennya ada bulan Maret sampai April, uji klinisnya Juni, flu babi H1N1. Maret sampai April 2009, itu pasien pertama. Juni 2009 uji klinis. Oktober sampai November udah ada yang disuntik. Secepat itu. Setengah tahun dari. Tapi di Amerika kalau nggak salah ya? Betul, di Amerika. Betul, itu Amerika kan itu. Betul, karena udah ada basic influenzanya sebelumnya. Itu kan sama-sama influenza sebenarnya. Jadi, udah ada basicnya. Makanya kalau coronavirus juga udah ada basicnya, makanya bisa lebih cepat. Bahkan ekspektasinya adalah dalam 1 sampai setengah tahun akan ada vaksin yang lolos uji klinis fase 3. Kayak gitu sih, Mas. Oke, buat teman-teman ini kenapa harus diulang? Karena nggak semua orang-orang awam tuh mau buka postingannya Mas Adam ya, karena tulisannya tulisan semua, itu kan kita tahu ya. Jadi harus diucapkan langsung. Jadi boleh. buat kawan-kawan semua sih, buat kawan-kawan semua yang nonton, jadi kalau Mas Adam ini kan di Jepang lebih terbuka ya. Jadi problemnya di Indonesia itu adalah orang-orang kita itu, orang awam tuh jujur blanknya setengah mati, Mas. Blank banget, blanknya setengah mati. Tapi ketika dia menanyakan sesuatu, itu rata-rata udah di judge. Entah tuh di Twitter, di Instagram, entah kalau nggak ditololin, digoblok-goblokin, atau dibodoh-bodohin. Itu yang akhirnya mengakibatkan ya terkumpullah isu-isu itu yang masyarakat. Jadi kalau isu ini disampaikan oleh orang awam, jujur ya Mas, jujur ya, aku harus meminta maaf untuk ngelempar isu itu kemarin, karena harus emang aku yang lempar, karena dari awal isu itu sebenarnya sudah berkembang dari Maret. Ini yang aku ceritain di kondisi di Indo ya, karena sesuatu yang terjadi terlalu nggak mungkin tiba-tiba terjadi, kayak dari Maret tiba-tiba kita gagal ngelok turis Cina untuk masuk ke Indo, yang akhirnya kita tahu. Terus akhirnya para pejabat kita mengemukakan pendapat seperti itu, dan akhirnya masyarakat yang awalnya di Maret April patuh, akhirnya di Mei menjadi nggak patuh, dan akhirnya tertimbul asumsi. Nah, setiap masyarakat ini komplain atau apapun, saya lihat selalu di media sosial itu selalu akan disikat oleh generasi yang lebih paham. Nah, ini yang sangat disayangkan ketika masyarakat biasa bertanya, tetapi dibalas dengan defensif yang kayak enggak bodoh atau kata-kata. Nah, makanya ketika kemarin yang ngomong adalah orang-orang awam,
rata-rata nggak dianggap. Akhirnya aku melempar lah jujur isu itu, dan akhirnya dijawab dengan, harusnya tuh yang jawab bukan Mas Adam sih, tapi adalah Kementerian Kesehatannya sendiri. Harusnya jawab Kementerian Kesehatan. Cuman tadi di TV One, KSP ya mengatakan Kementerian Kesehatan nggak bisa Mas Tirta untuk ngobrol. Ya udah, akhirnya Pak Daniel yang ngomong. Tapi Pak Daniel ngomongnya ya sebatas ini secure dose. Tapi ini kan ada dijelaskan dengan Epic yang mungkin aku akan rangkum. Terus satu lagi Mas Adam, kita akan bahas isu-isu yang ditanyakan tapi masih terkait vaksin. Sebenarnya ada sebuah media, ini jujur ya, media itu heboh di bulan September ya, aku akhirnya angkat. Vaksin ini ditemukan, bye-bye corona. Nah, ini yang kita, dan ini terjadi di Indo doang ini hebohnya. Ya, di heboh doang. Ini yang jadi pertanyaan kita semua, apakah sebenarnya statement kayak gitu tuh, vaksin kan sebenarnya tidak menyelesaikan semuanya, tidak membuat kita kebal, langsung 100%. Itu yang harus kita jelaskan gimana. Kenapa harus vaksin? Oke, jadi gini, ini saya minjem pernyataan dari, kalian bisa lihat di Medscape ada pernyataannya. Jadi gini, sederhananya untuk COVID ini ada 2 tangan nih untuk menangani COVID. Yang pertama itu ngelakuin pencegahan maksimal, kayak pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, terus tes tracing segala macam yang dilakuin pemerintah. Yang kemudian yang kanan itu vaksin. Jadi vaksin itu cuma beda tangan aja sama pencegahan kita yang biasa kita lakukan. Nah, yang perlu dibahas sebelum kita bahas lebih lanjut adalah vaksin ini nih, ini mungkin sudah sering dibahas. Kalau di luar, saya nggak tahu di Indonesia dibahas apa enggak, belum tentu bisa melindungi kalian dari terinfeksi. Itu yang mesti dicatat. Jadi, vaksin itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, itu bisa mencegah kalian dari sakit. Artinya kalian bisa terinfeksi, tapi kalian nggak bisa sakit berat atau sakit sedang. Kayak gitu. Jadi karena udah terlatih tentaranya. Betul, karena tentaranya udah siap nih. Tentaranya udah siap. Jadinya, ketika virusnya masuk, virusnya bisa masuk nih. Tapi orang nggak bakal sakit berat. Kayak gitu, itu yang pertama. Yang kedua, yang diharapkan adalah vaksinnya itu bisa bikin orang sampai nggak terinfeksi. Bahkan sampai nggak menularkan. Itu target utamanya. Sederhananya gitu, Mas. Jadi, ada 2 vaksin nih. Ada 2 hal yang kita harapkan. Nah, yang kita takutin nih, kan orang sering ngelihat beritanya kayak, sayonara corona, vaksin udah ketemu, kita bisa bebas lagi. Kalau ternyata vaksin yang ketemu adalah vaksin yang menurunkan gejala, atau kalau kita divaksin, kita bisa terinfeksi, bisa menularkan, tapi nggak sakit berat, akibatnya adalah akan lebih banyak orang yang asimptomatik. Akan lebih banyak orang yang tanpa gejala, tapi sakit. Dan orang-orang tersebut udah berpikir, wah udah divaksin nih, ya udah, nggak usah pakai masker, nggak usah cuci tangan, nggak usah jaga jarak. Akibatnya pencegahan yang tadi nih hilang. Gagal semua dong. Gagal semua gara-gara mispersepsi vaksin doang. Itu bahkan isunya di Amerika tuh kayak gitu. Dan ini sama persis kayak yang di Indonesia. Betul sekali. Persis banget. Jadi jangan sampai mikir vaksin itu bakal mujarab, bakal jadi pelindung utama. Belum tentu, kita nggak tahu akan seperti apa yang muncul. Kayak gitu, Mas. Ya, jadi tetap berarti kesimpulan resume yang part 2 ini adalah sampai kita menunggu vaksin yang efikasinya minimal 50% sesuai penggunaan emergency, ya tetap kita nggak boleh melupakan kayak olahraga teratur, makan yang bergizi, pakai masker, cuci tangan, dan kawan-kawannya seperti itu yang udah kita gembar-gemborkan di awal. Karena euforia vaksin kemarin selama 3 bulan terakhir membuat orang itu ya lupa akan hal itu kan. Betul. Dan ini Mas, untuk pernyataan ada beberapa hal yang aku tanyakan. Sebenarnya pentingnya apa sih kita tuh harus ada COVAX? Dan pentingnya apa sih kita si WHO harus membuat seperti itu? Dan kenapa kok di isu-isu yang terbaru, pertanyaan kedua, kenapa Donald Trump lebih memilih nggak masuk di situ? Padahal dia tuh adalah negara yang emang paling bisa secure dose dan bisa membagikan itu. Oke, jadi ini buat bukti lagi, saya mencatat sejarah COVAX. Oke, mantap. Ini soalnya suka ya aku. Ini history plan-nya nih. Sama harus aku. Jadi ini saya cerita, ini mundurnya itu saya nggak tahu dari tahun berapa, tapi kalau di cerita ini kalian bisa akses di Nature News atau BMJ. Jadi ceritanya itu dimulai ketika waktu tahun yang tadi saya sempat cerita Mas, yang flu babi tahun 2009 itu vaksinnya nggak merata. Awal dari situ. Udah pandemi rebutan ya.
rebutan kan, pandemi, terus akhirnya negara-negara yang berkembang nggak kebagian. Awalnya dari situ. Nah, kemudian muncul yang namanya COVAX. Jadi inisiatif dari banyak negara untuk memastikan kalau ada dosis yang cukup untuk negara-negara yang tidak mampu atau kurang mampu rebutan vaksin. Kayak gitu. Makanya negaranya rame banget, tapi isinya mayoritas negara berkembang. Karena mereka yang butuh vaksin, mereka yang kayak untuk rebutan tuh susah. Gampangnya sih kayak gitu, Mas, kalau dari cerita awalnya. Jadi tujuannya mereka memastikan dosis cukup untuk orang-orang yang paling beresiko. Sekitar 20%. Mereka targetnya beresiko gitu. dulu. Beresiko itu adalah orang yang di atas 50 tahun dengan komorbid dan anak kecil. Tapi yang makanya diutamakan adalah emang garda depan dan orang beresiko. That's it. Oke. Betul. Betul. Ini saya nambahin dikit, di COVAX mereka nyebut ada 2 golongan yang dianggap beresiko. Yang pertama health workers, tenaga kesehatan. Yang kedua elderly, orang di atas 55 sampai 60 tahun. Nah, terus untuk berikutnya, dari COVAX itu muncul, kan banyak negara yang bergabung tuh. Nah, tapi mungkin pernah dengar ya konflik Amerika sama WHO ya, Mas ya? Wah, jadi ya ini Amerika perlu. Ini biar pada orang-orang pada ngerti. Aku yang menyampaikan, karena kalau orang lainnya menyampaikan pasti nggak akan direspon. Wah, ini ada dokter agak tolol juga nih menyampaikan konspirasi. Akhirnya kan aku paling sering sampean menanggapi dengan balasan yang emang elegan kan. Kalau yang lain ya, kalau dokter lain mah udah kelihatan pasti debat-debat doang. Kalau yang ini kan aku sukanya diajak discuss. Untuk yang konflik Amerika ini jujur viral sampai menjadi kepercayaan beberapa orang, terutama Trump, ya kan? Nah ini monggo dijelaskan kenapa Amerika sangat benci banget masuk COVAX. Oke, jadi karena COVAX itu kan kerjasamanya sama WHO terutamanya ya, dan WHO sama Amerika tuh selek. Bahkan itu tuh yang kalau tadi balik lagi kita mundur dikit ke vaksin, itu ada wacana. Jadi orang Amerika sendiri nggak percaya sama FDA. Itu kalian bisa baca ceritanya. Serius. Jadi orang Amerika takut FDA ditekan. Karena kan saya lupa November awal ini kan ada pemilu kan, Amerika kan. Iya benar, ada pemilu Amerika. Nah, jadi ini bahkan kalau kalian mau lihat ada di jurnal ilmiah sekarang tuh udah ke arah politik. Jadi sumpah, jadi kalian bisa baca silakan di Nature apa kalau nggak salah. Jadi pembahasannya adalah vaksin ini ada kemungkinan bisa dipercepat, yang tadi Pfizer tadi dibikin Oktober supaya untuk mendukung kampanyenya Trump. Jadi dibilang era Trump vaksin COVID bisa ketemu kayak gitu. Buset. Oke, lanjut. Nah, anjir. Itu kan ya otomatis selek sama mana-mana kan. Itu selek pasti lah. Selek banget. Jadi kalau kalian mau lihat itu mungkin kalian Trump sendiri itu sampai kesel kan karena dia neken terus tapi susah kan. Akhirnya ya kayak pecah kongsi. Jadi Amerika sama si WHO itu pecah kongsi, akhirnya Amerika nggak mau support si COVAX itu. Karena dia juga udah merasa, saya bisa beli sendiri. Kayak gitu sih. Sakit, karena kan, bos. Aduh, dan itu efeknya luar biasa sampai ke Indonesia, sampai ke negara-negara lain soalnya. Iya, itu dia. Jadi, makanya kayak gitu, Mas. Jadi aku, ini kan udah mau maghrib juga di Indonesia. Tadi ada yang negur tuh kayak temanmu, belum maghrib ya kau. Wah, demi ilmu, salut banget nih kalau ini. Jadi kita tarik kesimpulan, ada resume, nanti aku akan catat. Resume yang pertama adalah untuk menentukan obat COVID, itu kita harus ada uji klinis yang harus ditanggapi dan tidak boleh asal klaim. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk vaksin sendiri itu is not a cure. Jadi vaksin adalah salah satu salah satu emang upaya untuk meningkatkan pencegahan agar tidak terinfeksi COVID. Dan vaksin ini diutamakan COVAX untuk diberikan kepada dua pihak, yaitu pihak elderly sama pihak health worker. Entah itu relawan, nakes, ataupun telepori yang berada di garda ke depan. Terus untuk vaksin sendiri, tadi dari data yang dikemukakan oleh Dr. Adam, itu yang sekarang sudah dimasuk lagi proses uji tahap ketiga dan mendapatkan status emergency itu ada dari Sinovac, CanSino, dan Sinopharm itu dari Cina. Sinopharmnya ada 2 dari Uni Emirat Arab dan 1 Cina. Rusia mengeluarkan 2, Gamaleya dan Vector Institute. Lalu untuk khusus yang Inggris, yang Astra itu lagi proses. Terus untuk masuknya Indonesia membeli di awal itu adalah untuk secure dose, itu ibaratnya adalah pre-order vaksin agar tidak terjadi perebutan. Betul ya. Terus betul. Untuk yang berikutnya, bahwa kenapa vaksin bisa ditemukan cepat, karena satu faktor teknologi,
Kedua, ya emang proses infeksinya belum selesai. Betul. Jadi masih bisa untuk diteliti. Terus kenapa untuk COVAX sendiri itu menjamin pembagian yang adil untuk di seluruh di negara, tapi karena konflik yang dialami oleh WHO, konflik-konflik yang dialami oleh WHO, konflik-konflik yang dialami oleh WHO politik antar Trump, itu akhirnya membuat seolah-olah Trump ini percaya bahwa COVID itu hanya buatan. Betul. Jadi bisa aku katakan nggak bahwa isu COVID itu buatan Cina itu terlempar dari politik sebenarnya? Ya, jadi kalau untuk isu COVID buatan Cina, kalau dari saya nggak tahu ininya gimana, mulainya gimana. Tapi yang jelas yang pertama itu nggak bener ya. Sejauh ini penelitiannya bilang virus itu alami, buktinya banyak. Nah, oke, itu yang ilmiah kemarin kan. Aku lemparin isu itu tuh. Apakah mungkin apakah dari kayak terlalu kebetulan bahwa sebenarnya si COVID ini buatan? Isu itu muncul, kalau nggak salah, dilemparkan ketika pertama kali Trump itu kesal banget sama COVID masuk masuk US, dan Trump melempar bahwa WHO dan Cina bekerja sama, bla 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 bla. Jadi ternyata karena politik sebenarnya ya. Ya, kalau yang saya lihat dari tren di berita, saya nggak tahu ilmiahnya gimana, tapi tren dari berita kayak gitu, kayak lempar-lemparan isu jadinya. Betul, lempar-lemparan isu antara Amerika dan Cina, kalau nggak salah, benar ya. Berarti nanti aku akan ambil kesimpulan bahwa sebenarnya Trump ini berpolitik emang buat pilpresnya dia. Ya, salah satunya itu sih kalau dari yang berita-berita yang muncul sih. Iya, di jurnal kan. Dan akhirnya pilpres yang dia efek ini membuat dia hubungan Trump dan WHO memburuk, makanya Trump ini tidak mau masuk COVAX, dan akhirnya US secure dosisnya sendiri, tidak merasa butuh COVAX, dan akhirnya si Trump ini melemparkan isu bahwa COVID ini memang dari buatan Cina, dan akhirnya kolaborasi WHO. Jadi isu ini dilemparkan antara US untuk membuktikan superioritas Trump di negaranya sendiri. Ya, kalau kalian baca berita di luar negeri, itu bahkan ada juga isu yang bilang Cina menuduh awalnya dari Amerika. Waduh, itu udah pusing deh kalau kayak gitu. Itu kalau terbaik, bosku. Berita internasionalnya kayak gitu, pusing deh kalau ngikutin itu. Oke, jadi yang kesimpulan terakhir yang bisa kita lakukan sambil menunggu kepastian dari pemerintah adalah ya kita melanjutkan apa yang udah dilakukan oleh sebelum-sebelumnya. Yaitu ya kita menjaga imun kita masing-masing dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, terus memakai masker, cuci tangan. Kalau ada yang nggak pakai, ya kita bagi. Betul. Terus untuk pemerintah sendiri, tadi saran Mas Adam, aku quote adalah, kalau bisa pemerintah ya menjelaskan dan edukasi vaksin secara masif ke masyarakat kita. Dan menjelaskan bahwa emang nunggu dulu status pengguna dengan emergency ini keluar. Dan bahwa kita itu PO. Bukan, jangan sampai vaksin yang sebenarnya masih PO ini menjadi aman-aman kita, sehingga kita melupakan protokol yang udah diajarkan sebelumnya. Just like that, bener kan? Betul. Wah, ini saya ada saran tambahan dikit nih, Mas. Jadi Amerika itu kan sempat ngalamin isu yang sama ya, Mas ya, sama Indonesia. Jadi saya tak catat ini. Kalau ini tak catat. Gimana? Sempat terjadi di sekitar bulan September apa Agustus kemarin. Jadi mirip kayak kita sekarang. Jadi kayak vaksin-vaksinnya gimana nih, aman apa enggak. Terus akhirnya mereka menekan. Jadi ilmuwan ya. Kayak mungkin kalian tahu Dr. Eric Topol itu terkenal banget. Jagoannya Medscape itu dia menekan produsen vaksin supaya mengeluarkan protokolnya. Jadi kayak kasih tahu kapan sih lo bakal berhenti, kapan lo bakal analisa, kasih tahu tanggalnya, kasih tahu detailnya. Ini semua. Akhirnya mereka kalah, keluar semua. Jadi yang keluar tuh Moderna, Pfizer sama Johnson & Johnson keluar semua protokolnya. AstraZeneca juga keluar kalau saya nggak salah. Jadi ditekan. Jadi kalau saya berharap ilmuwan Indonesia bisa menekan juga. Kalau kalian merasa ini nggak serak, tekan aja itu keluar 3 produsen itu. Kalau di Amerika sih kejadiannya keluar semua. Jadi protokolnya justru bukan keluar dari kementerian dan pemerintah, tapi keluar dari produsennya. Ini apa? Mereka pengen tahu interim analisisnya kayak apa. Kalian valid nggak? Analisa statistiknya gimana gitu? Kasih tahu yang benar biar kita semua paham. Jadi kita terbuka semua. FDA terbuka. Akibatnya semua orang tahu, semua orang paham, nggak ada gesekan. Kayak gitu. Itu di Amerika kejadiannya kayak gitu. Sekarang udah selesai masalah itu. Wah, ini asik banget sih. Tapi emang susah kalau di sini cara. Ini Mas Adam ini tak ceritain kalau di sini di Indo ya. Kalau ilmuwan menekan pemerintahan cepatnya 3, Mas. Pasti kalau nggak dicabut, di blow up, di doxing, udah itu aja. Makanya status yang efektif sekarang adalah ya paling nggak ilmuwan sama massa di bawah.
ini paling nggak kan gara-gara Mas Adam masa di bawah akhirnya ngerti kan. Dan ini nanti aku akan bantu. Moga-moga minggu depan nanti ada topik lagi nih Mas Adam yang sebenarnya belum kita bahas. Wah, amin. Ini topik kedua ini, kalau yang vaksin ini aku akan teruskan, insya Allah ya, karena aku meeting sama KSP itu hari Selasa, Mas. Sama Pak Daniel. Jadi usul-usul Mas Adam ini mungkin aku akan izin ngasih nomornya Mas Adam ke KSP. Silakan, usul ini Mas. kan aku catat. Nanti aku akan kasih ke KSP agar paling nggak pemerintah bisa menekan si produsen ini ngeluarin SOP. Jangan pemerintahnya yang nanggung. Bebannya orang kita udah beli juga kan. Hak Betul. kita sebagai customer. Terus yang kedua, minggu depan ini ada isu perbedaan antara obat dan suplemen. Ini yang viral. Ini belum dibahas soalnya. Jadi kayak lempar-lemparan isu. Kayak Pak Hadi masih merasa bahwa obat ini sembuh kok gara-gara saya. Nah, ini kan belum nih. Dan ternyata obatnya Pak Hadi ini, Mas Adam, disebarkan di institusi resmi. Jadi akan kita bahas tuh di minggu depan, tapi nunggu Mas Adam dan aku juga akan mencari bukti untuk yang dari segi Pak Hadinya sendiri. Mungkin itu aja Mas Adam, aku mengucapkan terima kasih. Monggo dilanjutkan di sana, kayaknya udah Isya. Aku akan sholat maghrib dulu di sini. Aku nanti izin langsung menyampaikan kesimpulan. Thank you banget waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat buat rakyat dan diikuti oleh rakyat Indonesia. Dan harapannya habis ini aku minta izin ngasih nomornya Mas Adam untuk ke timnya KSP dan timnya Satgas Covid. Karena sampean doang yang bisa menjelaskan dengan bahasa awam. Thank you, Mas. Ya. Makasih banget ya, Mas. Ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di save. Gimana caranya, Mas? Mas, gimana caranya? Ini di aduh ya Allah, ini di close. Nanti habis disilang di share to Instagram TV. Jangan di close dulu. Bentar. Jadi jangan silang nih. Ini silang. Nanti silang kan ketemu N. Adanya N pojok kanan atas, Mas. Nah, N aja, habis N aja di N dulu nih, habis di N nanti gua post to Instagram TV. Nah, nanti castingnya kamu edit aja. Post to Instagram TV. Post to Instagram TV dan ada yang download. Jadi ada dua tuh, download sama Instagram TV. Sampai pilih yang mana. Jangan di close. Kalau sampai N terus close and delete video, nggak akan ke-post edukasinya. Oh, oke. Jadi sia-sia lah ini. Saya nggak ngerti, Mas. Ya Allah. Jadi gini. Ini ya soalnya orang Indonesia, media-media aku udah ngasih nomor Mas ke media, tapi media itu tidak mau ngangkat kalau nggak kontroversial. Paham ya? Paham. Tamengnya aku terus pokoknya. Jadi ini nanti habis nanti share tuh Instagram TV. Oke. Saya coba. Langsung ya. Oke. Nah itu. Thank you Mas. Thank you. Jangan asal close ya. Iya, Post siap, Instagram siap. TV. Siap, Thank you. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Yo.